untuk kami di sini selaku tim kuasa hukum dari Pak Dodi menyampaikan satu kebenaran atau meluruskan hal-hal yang mungkin saja selama ini dengan opini-opini yang sudah terbentuk menggiring opini negatif. Bahkan kalau saya melihat hari ini dengan alat bukti yang saya melihat secara digital adalah sungguh keji dan kejam ya. Entah maksud tujuannya seperti apa, tapi kami hadir hari ini untuk melakukan upaya hukum yang keras terhadap orang-orang yang kami duga ya dengan sengaja untuk kepentingan dirinya mengambil keuntungan ya, menyudutkan atau mencemarkan nama baik klien kami. Ada pertanyaan yang sangat sederhana menggelitik buat saya ketika tadi malam Pak Dodi bertemu dengan saya dalam suasana kekeluargaan. Beliau sampai menangis ya. Saya sampai heran. Saya awalnya juga melihat Pak Dodi kok bisa sampai menangis, ada apa? Ada persoalan-persoalan yang mungkin saja berkembang di media sosial maupun di media yang betul-betul sudah keji, sudah sangat kelewat batas, menyudutkan Bapak. Bahkan Pak Dodi ini seolah-olah dengan ada tragedi kecelakaan putrinya ya, putrinya almarhum Vanessa ini menjadi sosok yang menyeramkan untuk cucunya Galah, yang dimana tadi malam Pak Dodi juga menyampaikan nggak mungkin orang tua bapak sama anak perempuannya tidak sayang, yang seolah-olah dilempar atau di framing ya, diciptakan opininya entah untuk maksud tujuan apa oleh pihak-pihak yang mungkin saja mengambil keuntungan dari sini. Saya cuma mau menanyakan beberapa hal ya, bersama ini saya mau menanyakan beberapa hal kepada pihak Bapak Faisal ya. Sudah lebih 40 hari Pak ya? Sudah lebih dari 40 hari ya. Namun demikian sampai saat ini barang pribadi milik Vanessa ya, seperti contoh kecil sederhana yaitu KTP-nya Vanessa, lalu handphone selularnya, kenapa belum juga ya diserahkan kepada Pak Dodi. Dan saya di sini juga bertanya kepada kuasa hukumnya dari Pak Faisal. Dia selaku penasihat hukum harusnya memberikan masukan-masukan atau edukasi hukum terhadap kliennya Pak Faisal, bahwa mana yang hak, mana yang tidak, mana yang harus segera dikembalikan, mana yang memang tidak atau memang miliknya Bibi almarhum ya. Jadi ini sangat sederhana, tapi saya tolong dengan segera minta direspon, minta dijawab. Saya bertanya nih selaku kuasa hukum, bertanya kepada kuasa hukum Pak Faisal dan Pak Faisal keluarga, apa alasannya sampai detik ini KTP milik almarhumah Vanessa Angel dan handphone pribadi milik Vanessa Angel belum juga diterima sampai detik ini ke Bapak. Betul ya Pak? Betul. Ya? Ada di mana memang itu Pak? Ada di rumah Pak Faisal di sana. Saya nggak tahu siapa yang pegang, kemungkinan dari adik-adiknya. Bapak tahu dari mana? Dari tantenya Vanessa waktu selesai pemakaman kecelakaan di sana kan dimasuk dari plastik itu diserahkan ke keluarga Pak Faisal. Oke. Itu barang kedua belah pihak ya, betul, almarhum dan almarhumah yang dimana seharusnya seyogyanya barang milik pribadi Vanessa kembali ke ayah ya, ke Pak Dodi, dan barang milik almarhum Bibi kembali ke Pak Faisal dan keluarga ya. Tolong segera dijawab kenapa sampai detik ini sudah 40 hari lebih, ada kepentingan apa di handphone itu, ada kepentingan apa dengan KTP itu ya. Satu. Kedua, ada satu hal lagi yang sangat-sangat, kalau saya bilang ini mohon maaf sekali, ini bukan perilaku manusia kalau saya bilang ya, yang dimana kami menduga, kami mendapatkan, kami melihat, menyaksikan hari ini ada video TikTok yang tersebar banyak sekali di mana-mana di media. Di situ tergambar ya, ada seorang anak perempuan
yang nggak tahu itu siapa itu ya di video itu ya. Di video itu adiknya Bibi Puji. Informasinya kami duga adalah adik kandungnya Mas Bibi ya, almarhum, dan seorang anak kecil siapa Pak? Gala cucu daripada klien kami. Ya, nanti bisa diperlihatkan bahwa ini video sangat merusak mental daripada Gala, seorang anak kecil, di mana di sini dibuat, ya, diproduksi dan disebarkan dan akhirnya menyebar luas. Ya, di gambar video tersebut terlihat seolah-olah ya bahwa dengan menyebut nama Pak Dodi atau dengan Dodot membuat Gala ketakutan. Ya, ada yang pakai topeng monster, ada juga hanya dengan menyebut Dodi, awas ada Dodi, awas ada Dodot. Gala menangis histeris. Ya, Pak, tolong diperlihatkan Pak. Coba terangin Pak. Ketawa lagi. Kenapa? Layarnya diterangin sedikit bisa nggak Pak? Layarnya diterangin Pak. Terangin lihat itunya brightness ya. Ini secara ini aja kita sampaikan ya bahwa ini akan segera kami ambil langkah hukum, upaya yang keras. Ada lagi Yang pakai topeng satu lagi. ya, ada. Nanti kita bagi ya, nanti kita bagi. Yang pakai topeng ya, bentar. Jadi begini, dalam video itu terkesan Ada dia menyebut nama. Gimana? Ada Dodi. Iya. Dodi, ada Dodi. Dodi. Sampai nangis. Ya. Sekarang saya cuma mau tanya nih ya sama kalian netizen masyarakat yang selama ini menghujat Pak Dodi. Apa buatan ini dibenarkan atau buat kalian itu hal yang biasa atau lucon? Di mana seorang anak kecil ya ditakut-takuti sosok seorang nama kakeknya Dodi atau dibilang Dodot dengan pakaian topeng yang seram ya atau dengan nakut-nakut. Kelihatan kan itu anak kecil ini histeris begitu dengar, ih ada Dodi, Dodot dengan topeng-topeng yang serem. Pertanyaan saya, di mana hati nurani kalian? Ya, kalau kalian sudah tidak pakai hati nurani, maka hukum yang akan berbicara nanti. Yang sementara ini kami duga ya itu dibuat dan istilahnya disebarluaskan oleh seseorang yang memang ada di lingkaran atau di pihak keluarga daripada pihak sebelah. Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang harusnya kalian juga jangan cuma menyerang sini, harusnya juga kalian juga jeli, jangan ikut mentertawakan. Bagaimana rasanya seorang kakek ya melihat cucunya ditakut-takuti dengan nama kakeknya sendiri, didokterin, diracunin dengan seolah-olah kakeknya ini monster, seolah-olah kakeknya ini sesuatu yang mengerikan, menyeramkan. Kita sama-sama bisa lihat loh. Tadi Gala histeris, ya ketakutan begitu nomor. Awas, ada Dodi, ada Dodot. Coba pikir pakai kepala dan hati nurani kalian. Ya, apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Yang pasti peristiwa ini kami akan lakukan upaya hukum yang keras kepada siapapun pelakunya, pemainnya, yang memproduksi dan yang menyebarluaskan. Ingatlah, ya, ini undang-undang ITE-nya terpenuhi unsurnya. Karena siapa yang membuat, siapa yang berperan di situ, dan lalu siapa yang mendistribusikan sehingga menjadi sebar luas, menjadi tontonan yang tidak pantas, hingga menjadi lawakan, lelucon, dan hingga mencemarkan nama baik klien kami. Itu baru satu. Ingat, kami diam karena kami sudah mengumpulkan banyak alat bukti. Yang tinggal kita tunggu waktunya, satu persatu kami akan upaya hukum yang keras terhadap siapapun orangnya. Ya, Bapak siap ya? Siap. Kalau memang nanti ke depan terpaksa harus berurusan atau melaporkan mantan besan ya? Iya. Siap. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Makanya saya bilang
sekali lagi saya hadir di sini bukan karena mau pansos, ya, tapi karena saya sudah muak dan saya melihat ternyata apa yang pihak sana lakukan itu atau orang-orang yang bersama mereka itu sudah di luar batas. Ya, coba bayangkan ya bagaimana kalian kalau ada di posisi Pak Dodi, cucu kalian diracuni, ditakut-takuti dengan nama kalian, coba. Saya rasa sementara itu yang saya bisa sampaikan, karena yang pasti dari sini kami akan melakukan upaya hukum kepada siapapun, ya, termasuk yang sudah disampaikan Pak Dodi. Kalaupun memang harus, ya, Pak Faisal yang bertanggung jawab atau anak-anaknya atau keluarganya, kami akan lakukan upaya hukum, gitu ya Pak ya. Mungkin bakal melaporkan kapan dan menggunakan pasal apa sih Bang? Jadi kalau kapan, ya, sudah pasti ini segera. Jadi selama ini mungkin Bang Milano lebih fokus kepada masalah-masalah yang terkait dengan persidangan, dan kami juga mengumpulkan alat bukti. Jadi diamnya kami atau pihaknya Pak Dodi itu bukan karena memang seperti apa yang opini dibangun bahwa dia seorang monster. Justru nanti saya mau tahu siapa orangnya yang dibalik topeng monster yang menakut-nakuti si Gala. Ya, saya pengen sekali kenal dan pengen sekali tahu siapa orangnya. Sangat pengen kenal saya sama orang yang dibalik topeng monster, ya, yang menakut-nakuti Gala. Dodi, awas ada Dodi, awas Dodot, sehingga Gala menangis histeris. Dan ini saya minta jadi perhatian juga untuk KPAI atau lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan anak. Ini psikis seorang anak sedang dirusak, ya, sedang dibangun opini untuk si anak kecil yang masih sangat kecil ini dibikin traumatik dengan yang namanya Dodi atau Dodot, yang dimana Dodi itu adalah kakek kandungnya, darah kandungnya. Ya, jelas. Jadi hati-hati, ya, kami tidak main-main. Saya hadir di sini untuk meluruskan segala, ya, fitnah, tudingan yang negatif terhadap Pak Dodi. Saya tidak bilang Pak Dodi klien saya itu benar 100%, saya tidak bilang gitu. Tapi beliau juga tidak salah 100% dalam urusan ini. Itu mungkin pasalnya apa Bang? Silakan sampaikan. Ya, baik. Saya mungkin mengawali dengan mengutip salah satu lirik lagu dari salah satu band yang terkenal, yaitu rasa akan seseorang yang telah sesuai dengan video tadi yang sudah nampak dan terlihat jelas gitu, merusak psikis dari cucu klien kami Pak Dodi, ya, cucunya Gala gitu. Buka dulu topengnya, dan kami memastikan bahwa itu akan terungkap. Kalimat tadi dari salah satu lirik lagu, buka dulu topengmu gitu. Yang tentunya secara jelas sesuai dengan pasal 27, barang siapa dengan melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya suatu konten. Nah, ini saya kira sangat jelas, tadi kita sama-sama sudah melihat apa dan bagaimana, siapa yang memainkan peran-peran tersebut, ya. Dan bahkan yang sangat ironis sekali, tertawa. Bayangkan di hadapan seorang anak yang masih di bawah balita memerankan pemain itu sangat-sangat, saya salut juga gitu. Bisa memerankan pemain itu sebagai peran yang baik, sehingga muncullah klien kami Pak Dodi itu atau alias Dodot ini menjadi peran antagonis di hadapan cucunya sendiri. Ya. Jahat ini, jahat. Sangat di apa ya? Satu hal yang Keji lah, tidak elegan gitu ya. Jadi jelas ya, nanti kita akan melakukan upaya hukum dengan membuat sebuah laporan kepolisian oleh klien kami. Itu undang-undang pasal 27 ya, undang-undang nomor 19 tahun 2016 ya, atau perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan di sisi lain pun ada dimungkinkan pula kita melakukan upaya hukum yang lain, salah satunya adalah tentang undang-undang Dukcapil. Apa, bagaimana, tunggu tanggal mainnya. Tapi kami akan melakukan apapun yang terbaik secara profesional, upaya-upaya hukum kepada klien kami, yaitu Pak Dodi. Saya kira demikian Pak Sunan.